Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Tribun Newsmaker. Pilkada serentak 2020 telah berlalu, 9 Desember 2020 lalu, dan di Riau ada 9 pilkada yang di kabupaten kota, dan ini cukup menarik pilkada 2020 ini karena terjadi beberapa hal-hal seperti tumbangnya sejumlah petahana, kemudian kalahnya banyaknya jagoan Golkar dan juga PDIP yang dua partai besar yang bertumbangan di pilkada kali ini. Namun dan juga satu lagi fenomena munculnya dua perempuan yang hampir dipastikan yang sekarang ini masih unggul di penghitungan suara sebagai bupati. Tapi dalam program Newsmaker kali ini kita tidak membahas itu, tapi kita lebih ke membahas pasca pilkada. Nah, saat ini ada 5 calon dari 5 kabupaten kota yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Firdaus, ya, Mas Hafiz, ya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, bidang hukum dan pengawasan. Kita akan berbincang-bincang terkait gugatan 5 pasangan calon di 5 kabupaten kota ke MK dan bagaimana prosesnya dan saat ini seperti apa persiapan KPU di daerah untuk menghadapi gugatan tersebut. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Firdaus. Kita sapa dulu Bapak Firdaus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Hafiz. Ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Kita berjalan ya Pak ya? Iya. Ya, memenuhi protokol kesehatan. Ya. Ya, tadi saya sudah buka tadi Pak soal ada 5 pasangan calon Pak ya, yang mengajukan gugatan ke MK. Ya. Nah, bisa Bapak ceritakan seperti apa gugatan yang diajukan di 5 pasangan itu? Ya. Jadi sebagai informasi pertama bahwa pilkada di Provinsi Riau di 9 kabupaten kota itu alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Dan partisipasinya itu berkisar di antara 70 sampai 72%. Alhamdulillah. Itu di atas ekspektasi, Pak? Ya, walaupun secara nasional ditargetkan 77,5%. Nah, kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dalam pelaksanaan pilkada di 2020 ini dengan aman dan lancar. Nah, terlepas ada 5 kabupaten yang mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi, kita dari KPU Provinsi Riau dan 5 kabupaten tersebut tentu bersiap menerima dan akan memberi jawaban dan memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, dari website yang ada di Mahkamah Konstitusi, pertanggal 4 April, 4 Januari yang lalu, 4 Januari 2021, kita sudah bisa pastikan ada 5 permohonan di kabupaten kota yang masuk. Yang pertama di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, yang kedua di Kabupaten Rokan Hulu. Yang ketiga di Kabupaten Kuantan Singingi. Yang keempat di Kabupaten Rokan Hilir, dan yang terakhir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, dari 5 permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ini, kami sudah mengumpulkan 5 kabupaten kota, mengadakan rapat pertemuan, melihat pokok permohonan, dan mempelajari, dan kami sudah mempersiapkan kerangka jawaban, alat bukti, dan saksi yang akan kami sampaikan nanti di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita menunggu kepastian lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi, 5 kabupaten di Provinsi Riau ini, apakah memenuhi syarat formil dan material. Itu diputuskan nanti oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Januari nanti. Nah, kita akan tunggu di tanggal 18 Januari nanti, Mas Hafiz. Ya. Bisa lebih rinci lagi Pak, dari 5 pasangan calon yang mengajukan gugatan itu seperti apa materi atau pidana
pemilu yang Nah, diajukan dari 5 kabupaten kota, setelah kita identifikasi bersama kawan-kawan, di Kepulauan Meranti dengan di Kabupaten Rokan Hilir itu kurang lebih sama permohonan atau dalil-dalil yang mereka ajukan, terutama soal adanya program pasangan calon perolehan suara terbanyak ini memakai kartu bantuan langsung tunai. Nah, jadi ada kartu yang dibuat oleh pasangan calon, ini disampaikan pada saat kampanye, kemudian diberikan. Nah, dalam kartu itu disebutkan apabila pasangan calon ini terpilih, mereka akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar sekian ratus ribu, sebesar sekian juta. Nah, kartu inilah yang dipersoalkan oleh pemohon, dalam hal ini pasangan calon yang pemenang berikutnya di Kepulauan Meranti dan di Rokan Hilir. Kemudian di Rokan Hilir itu ada lagi soal keterlibatan ASN. Nah, ASN salah satu pasangan calon, ya, kebetulan suaminya ini pasangan calon, istrinya ASN, itu dipersoalkan. Itu di Kepulauan Meranti dan di Rokan Hilir. Kemudian kalau di Kuantan Singingi, pasangan calon yang mengajukan keberatan itu mempersoalkan keterlibatan kepala desa, satu. Yang kedua, ada kampanye yang menurut mereka itu tidak ada surat tanda terima pelaporan dari pihak kepolisian. Nah, itu di Kuantan Singingi. Dan ada dugaan money politik juga. Ya. Kemudian di Rokan Hulu itu mempersoalkan ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh pasangan calon pemenang yang kita tetapkan suara terbanyaknya. Nah, terutama di areal perkebunan. Nah, ada pemilihnya yang memilih itu menurut pemohon ini dinilai tidak rasional gitulah. Nah, kemudian yang terakhir di Indragiri Hulu. Ini memang kalau kita lihat selisih suaranya antara perolehan suara peringkat pertama dengan peringkat kedua itu 308, memang sedikit sih. Nah, berbagai persoalan permohonan yang diajukan. Salah satu yang dipersoalkan adalah soal proses pemungutan dan penghitungan suara. Ada dugaan penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian juga ada keterlibatan ASN, kemudian ada juga soal pengoyakan surat suara dan beberapa hal lain yang secara rinci bisa nanti kita lihat di website MK, gugatan atau permohonan dari masing-masing pasangan calon di 5 kabupaten kota ini. Namun setelah kita simpulkan, kita akan segera menyusun jawaban dengan sedetail mungkin, karena memang semalam itu masih kerangka jawaban yang coba kita susun semaksimal mungkin dulu. Iya. Dari 5 pasangan calon yang mengajukan gugatan, ya yang banyak diperbincangkan mungkin yang di Inhu, ya. Karena di sana selain hanya banyak faktor ya, selisih suaranya sangat tipis, 308 suara, dan juga ini menyangkut bupati sebelumnya juga. Nah, apakah ada ya secara khusus ini dipersiapkan untuk Inhu ini, untuk pembelaannya bagi dari KPU, Pak, untuk supervisi di ini? Kita memang untuk 5 kabupaten kota ini kita perhatikan. Nah, kalau nanti secara khusus untuk kita melihat dari case per case-nya, ya, terutama dari selisih suara pemenang perolehan pertama dengan kedua itu memang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian ada di Rokan Hulu. Nah, yang 3 kabupaten lain itu selisih suaranya memang jauh, itu ribuan. Nah, memang salah satu persyaratan dan pertimbangan di Mahkamah Konstitusi nanti dalam memutuskan adalah soal selisih suara, apakah memenuhi persentase atau tidak. Itu menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi. Nah, 3 daerah, Kuansing, Rokan Hilir, dan Pulau Meranti,
memang juga akan menjadi perhatian kami. Tapi mungkin akan lebih menyiapkan jawaban dan alat bukti serta saksi di Rokan Hulu dan Indragiri Hulu. Jadi memang nanti akan kita kolaborasikan dengan penasihat hukum yang ada di kabupaten kota masing-masing itu. Bisa diberitahu Pak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat di Indragiri Hulu untuk KMK Pak, untuk apa namanya? Dari ini Pak ya, pasangan nomor 5 Pak ya. Yang nomor 5 mengajukan permohonan pasangan nomor urut 5 Rizal Zamzami, ya, Yogi Susilo Pak ya. Ya, Rizal Zamzami dan Bapak Yogi Susilo. Sementara yang unggul saat ini adalah Ardita Melani dan Rahmat Junaidi. Ya, yang nomor urut 2. Nomor urut 2 ya. Nomor urut 2. Nah, secara khusus sebetulnya permohonan yang mereka ajukan itu bisa kita lihat di website sudah Mahkamah. Terbuka, ya? Sudah terbuka. Ya. Nah, pemohon ini mengajukan permohonan pada hari Senin tanggal 21 Desember pukul 13.58. Ya. Dengan kurang lebih pokok persoalan yang diajukan itu ada 94 ya. 95 persoalan yang mereka sampaikan. 95. 95. Banyak, namun ya? katanya ada perbaikan permohonan. Ya. Itu menjadi kurang lebih 99 pokok permohonan yang mereka ajukan. Nah, setelah kami inventarisasi dari 99 pokok permohonan itu, yang pertama mereka mempersoalkan proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa kecamatan. Jadi dari 99 permohonan itu ada proses pemungutan dan penghitungan suara. Di antaranya ada KPPS yang menyobek surat suara, ya. Kemudian ada dugaan penggunaan surat suara itu tidak sesuai dengan data pemilihnya. Nah, kemudian juga ada KPPS kita yang mempunyai hubungan ikatan perkawinan dengan pengawas pemilu. Nah, itu soal proses pemungutan dan penghitungan suara. Yang kedua, juga ada soal pemberitahuan, surat pemberitahuan kepada pemilih. Ya, menurut mereka pemilih ini tidak mendapatkan surat panggilan, tetapi hak mereka dipergunakan oleh orang lain. Begitulah. Ya, ada beberapa orang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi surat pemberitahuannya. Kemudian yang ketiga, soal keterlibatan ASN di Indragiri Hulu yang mereka sebut di dalam pokok permohonan ini ada dibuat di dalam grup WhatsApp tersendiri. Nah, ini yang menjadi pokok permohonan di 99 dalil tadi yang coba kami perinci satu persatu gitu loh. Nah, kemudian kalau bisa saya sampaikan soal bagaimana kerangka jawaban yang akan kami susun. Nah, Mahkamah Konstitusi juga sudah menyiapkan kerangka atau draft jawaban di dalam PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020. Itu draftnya seperti apa? Yang pertama, tidak hanya di Inhu, tapi juga untuk di 4 kabupaten lain. Kita nanti yang pertama akan kita coba memberikan jawaban soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara ini? Soal presentasi kah, ya? Karena presentasi hasil itu kan sudah diatur di undang-undang, ya. Kalau daerahnya penduduknya sekian, 1%, ya, 1,5% sampai 2%, ya. Nah, kalau di Meranti itu jaraknya harus minimal maksimal 2%. Di Inhu 1,5%, di Kuansing 1,5%. Kalau di Rohul 1% dan di Rohil 1%. Jadi itu yang pertama akan kita sanggah nanti, apakah memenuhi syarat presentasi. Yang kedua yang akan kita berikan eksepsi nanti adalah soal jangka waktu. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri mengatur bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan ini 3 hari kerja semenjak KPU Kabupaten mengumumkan hasil perolehan suaranya. Nah, saya kebetulan di Inhu
hari penetapan dan pengumuman perolehan suara itu. Nanti akan kita lihat apakah memenuhi jangka waktu ini. Nah, kita akan coba jawab nanti. Dan yang berikutnya dalam pokok-pokok permohonan, seperti yang tadi ada di Inhu, dipersoalkan proses pemungutan, penghitungannya ada dugaan salah, kita akan buktikan dengan formulir model yang sudah kita tanda tangani bersama dengan para saksi, dan berikut keterangan-keterangan dari para pihak, terutama para penyelenggara kita. Di Inhu itu ada PPK, PPS, KPPS yang akan memberi keterangan terkait dengan proses dan penghitungan suara di TPSK maupun di tingkat kecamatan. Itu kerangka yang coba kami susun lah dalam pertemuan tanggal 6 yang lalu. Nah, itu Mas Hafiz. Kemarin udah dikumpulkan 5 sudah KPU dari 5 kabupaten kota sudah, itu, Pak, ya? Sudah kami kumpulkan. Ada advis khusus yang diminta oleh komisioner di daerah terhadap KPU Provinsi Riau? Pertama, memang kita tetap akan mengkonsolidasikan kawan-kawan di 5 kabupaten ini agar nanti proses penyusunan jawaban, proses penyusunan alat bukti dan saksi ini memang bisa-bisa betul kita persiapkan dengan baik. Karena KPU RI juga meminta kepada kami di provinsi dan kabupaten kota, besok seluruh permohonan itu akan melalui satu pintu, jadi melalui KPRI. Jadi tidak masing-masing kabupaten kota mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Masuk ke salah semua, Pak, ya? Langsung ke KPRI. Jadi dikumpulkan oleh KPRI, nanti KPRI yang akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, alurnya seperti itu. Nah, di KPU Provinsi Riau sendiri, kami sudah membuat rencana persiapan, ya, jadwal persiapan dalam rangka menghadapi perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami tanggal 6 itu sudah melakukan rapat teknis persiapan menyusun jawaban. Kemudian tanggal 18 nanti itu kan pengumuman dari Mahkamah Konstitusi. Nah, daerah mana saja yang akan lanjut ke proses pemeriksaan persidangan. Tanggal 19 kita akan kumpul kembali dengan kabupaten yang lanjut ke proses pemeriksaan. Kita kumpul di KPU Provinsi lagi, memfinalkan jawaban, alat bukti, dan saksi yang akan kita sampaikan nanti ke Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan kuasa hukum masing-masing kabupaten yang akan ditunjuk oleh mereka. Berarti prosesnya masih menunggu di MK? Ya, masih kita menunggu proses di MK, sembari menunggu tanggal 18 ini. Dari 5 kabupaten kota ini kita coba identifikasi yang memenuhi syarat untuk melanjut ke persidangan itu. Kalau menurut hasil kajian kami itu hanya 2, ya, tapi pun ada 1 yang juga kemungkinan akan lanjut. Nah, yang 2 ini menurut kajian kami tidak memenuhi syarat lah, tapi nanti akan pertimbangan MK. Kalaupun nanti di tanggal 18 Mahkamah Konstitusi tetap meregister ke-5 kabupaten kota ini, nah kita akan melakukan eksepsi. Nah, mudah-mudahan nanti di putusan sela yang 3 atau 2, minimal 2 kabupaten kota ini akan diputus dismisal, jadi tidak memenuhi syarat gitu loh. Bisa disebut 2 itu, Pak? Nanti sampaikan nanti. Itu masih rahasia, Pak? Iya, masih nanti. Itu masih kewenangan di MK, Pak, ya? Iya. Tapi KPU Riau sudah mempunyai gambaran. Iya, sudah mempuinya gambaran 5 kabupaten kota ini persoalannya seperti apa, apakah memenuhi syarat formil dan material atau tidak, gitulah ya. Nah, tapi menurut identifikasi kami yang punya potensi untuk maju ke tahapan persidangan berikutnya ada 2 kabupaten kota. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang 3 ini maju sampai ke proses persidangan, pemeriksaan persidangan. Nah, itu dia. Bapak kan udah lama nih, Pak, ya, dari komisioner KPU, dan kasus gugatan seperti ini sebenarnya nggak ada yang baru sebenarnya. Iya. Sama, dan juga namanya dalilnya juga nggak ada yang spesifik. Nah, kalau berkaca dari yang lalu, seperti apa Bapak gambarannya nanti kalau proses persidangan, kemudian putusan dan pelaksanaan putusannya itu, Pak? Dari pengalaman-pengalaman saya dari 5 kabupaten kota ini,
mudah-mudahan lima-limanya kalau terkait dengan pekerjaan tahapan yang kita lakukan. Katakanlah soal proses pemungutan dan penghitungan suara, ya, soal penyobekan surat suara, insya Allah itu bisa kita jawab. Dan besar kemungkinan Mahkamah akan mengabulkannya. Nah, beda soal kalau yang dimohonkan itu adalah keterlibatan ASN, kepala desa, itu kan di luar kewenangan dan tahapan dari KPU sendiri ya. Karena itu ranahnya ada di pasangan calon dan proses pengawasannya ada di Bawaslu. Nah, kita tidak masuk sampai di situ. Karena memang tidak menjadi tugas pokok kami dalam proses pengawasan kampanye itu seperti apa. Misalkan, katakanlah di Kuansing itu ada pemohon pasangan calon itu menyoalkan soal tidak ada STTP. Nah, kalau tidak ada STTP itu surat tanda terima pelaporan ya, yang diterbitkan oleh Kapolres tempat, itu bagaimana prosesnya? Nah, tentu kawan-kawan dari Bawaslu nanti akan memberikan keterangan bagaimana prosesnya, apakah nanti memang betul seperti itu. Nah, kemudian ada enggak tindak lanjut yang dilakukan oleh pengawas pemilu, apakah ada rekomendasi atau putusan. Nah, kalau tidak ada kan bukan menjadi tanggung jawab mutlak kami, tapi memang aturan mengatur bahwa yang termohon itu adalah KPU gitu loh. Nah, pihak terkait adalah perolehan suara terbanyak. Nah, kalau soal proses pengungutan dan penghitungan, saya katakan tadi, insya Allah kita akan siapkan jawaban dan alat bukti serta saksi yang bisa membantah permohonan-permohonan yang mereka ajukan. Di luar konteks kalau ada keterlibatan ASN dan segala macam. Artinya dari sisi kerja KPU, ya, saya lihat ya, Pak ya, Firdaus dan jajaran sepertinya sudah percaya diri. Ya, insya Allah, insya Allah. Menjawab, insya Allah. Tapi kalau yang di luar pengawasan itu betul, ya. Dan yang lain. Nah, Pak, dari ini kan salah satu kalau yang salah saya baca bahwa tuntutan mereka itu kalau salah satunya diskualifikasi, ya. Kalau yang di Indo ya. Terus satu lagi pemungutan suara ulang. Ya. Nah, dalam sejarahnya kita di Riau pemilihan langsung, diskualifikasi belum pernah ya. Belum. Yang pernah terjadi hanya pemungutan suara ulang. Ya. Pernah di Pilwako Pekanbaru ya. Nah, teknisnya nanti seperti apa Pak, kalau Pak lihat peluang-peluangnya tuntutan mereka itu Pak? 1 hari yang lalu kita menerima informasi dari kawan-kawan di Provinsi Lampung. Ya. Di Provinsi Lampung itu salah satu pasangan calon di kabupaten ya. Kabupaten mana saya lupa, mengajukan sengketa ke Bawaslu. Pak ya? Ke Bawaslu ya. Nah, sengketa soal adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, TSM itu. Nah, Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan mengabulkan gugatan permohonan sehingga pasangan calon terpilih di satu kabupaten itu, saya lupa namanya, itu diskualifikasi. Jadi itu Bawaslu yang memutuskan. Dari PD Perjuangan kalau saya. Ya. Semalam baru putusannya. Itu calon terpilih, maksudnya bukan calon terpilih, calon pemenang. Ya, calon suara terbanyak. Diajukan oleh pemenang berikutnya ke Bawaslu. Tentu ada mekanismenya dan Bawaslu memutuskan itu diskualifikasi. Nah, proses diskualifikasi oleh Bawaslu ini, pasangan calon yang diskualifikasi tadi itu bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, ya. Nah, nanti KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu dan upaya hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Apakah mengikuti sesuai dengan putusan Bawaslu atau tidak. Nah, kalau di MK, rata-rata permohonan di 5 kabupaten kota dan juga seluruh Indonesia, itu yang pertama mereka memohon diskualifikasi. Nah, yang kedua, kalau tidak diskualifikasi, pemungutan suara ulang. Nah, kalau dari 5 kabupaten kota ini, ya kita tidak berharap ya ada diskualifikasi, ya karena kita dari penyelenggara kan tidak ingin bahwa tahapan pekerjaan kita lakukan ini ada kesalahan. Nah, terlepas nanti kesalahannya bukan di kita, tapi di pihak terkait atau pihak lain. Nah, kemudian soal pemungutan suara ulang.
Ya, pemungutan suara ulang seperti yang Mas Hafiz tadi sampaikan hanya waktu Pilwako ya. Pilwako tahun 2011 kalau nggak salah saya. Nah, kita berharap juga setelah kita identifikasi ini, kemungkinan untuk pemungutan suara ulang itu ya katakanlah hanya 10% atau berapa lah gitu ya. Oh, jadi Bapak melihatnya sekitar 10%? Ya, sekitar 10%, tapi itu pun kalau memang kalau dari proses ya, saya katakan tadi, kalau dari proses pemungutan dan penghitungan suara, kita berharap tidak akan ada pemungutan suara ulang. Tapi kalau dilibatkan nanti soal ASN, nah kemudian soal adanya keterlibatan kepala desa, kalau mahkamah nanti memperhatikan dan mempertimbangkan itu, ya bisa saja kemungkinan, karena mahkamah itulah yang akan memutuskan. Tapi kita berharap lah ya, tentunya soal-soal yang didalilkan ini, terutama kepada kami, ya kepada KPU soal proses pemungutan suara, itu tidak terbukti. Nah, kalau yang soal ASN memang di luar kuasa kami lah ya. Nah, kita berharap ini tidak terjadi proses pemungutan suara ulang, sehingga pelaksanaan pilkada di 5 kabupaten kota ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Nah, tinggal nanti memang harus kita memperkuat jawaban dan saksi-saksi, terutama yang Mas Hafiz katakan tadi di Indragiri Hulu. Memang harus diperkuat di sana. Secara spesifik ya sih tidak, memang perlu perhatian lah. Nah, ini Tribuners mungkin ingin tahu juga nih Pak. Tadi Pak Firdaus sampaikan yang di Lampung. Ya. Tapi ini nggak ke MK, Pak, tapi ke Bawaslu. Nah, ya. Nah, ini proses sengketa pilkada ini ada berapa jalur ini Pak? Ada yang bisa ditempuh? Sebetulnya yang di Lampung itu mereka mengajukan sengketa TSM itu ya, sengketa TSM ya, pada tanggal 9 itu, karena memang waktunya diatur. Mengajukan proses pelanggaran sengketa TSM itu dilakukan pada tanggal 9 Desember paling lambat. Pas pencoblosan itu? Pas pencoblosan. Jadi mereka mengajukan di pukul 23 WIB dengan alat-alat bukti segala macam. Nah, kalau sudah lewat tanggal 9, mereka mengajukan permohonan ke Bawaslu untuk diskualifikasi. Itu sudah menjadi kewenangan di MK nanti. Makanya tadi ada permohonan mereka di sini diskualifikasi. Nah, tidak lagi kewenangan Bawaslu. Kalau di Bawaslu Lampung tadi, MK sudah gampang dia. Kalau ada permohonan yang sama di MK, di Lampung tadi, udah MK akan pasti mengikuti, sudah dilaksanakan diskualifikasinya. Nah, kita kalau nanti MK melihat juga diskualifikasi, itu kewenangan MK. Salah satu contohnya di Pilkada tahun 2010 di Kota Waringin Barat. Itu paslonnya 2, yang satu diskualifikasi, yang pemenang, yang calon yang kedua itu langsung ditetapkan karena hanya 2 paslon. Nah, kita berandai-andai lah ya gitu nanti ya. Tapi ini tidak kita harapkan. Kita berandai-andai kalau nanti di Inhu itu misalkan permintaannya diskualifikasi nih Mas Hafiz. Ternyata nanti di Inhu ya, ini bukan fakta ya, ini katakan skenario berandai-andai. Kalau nanti didiskualifikasi keputusan MK, kan tinggal 4. Nah, MK akan mempertimbangkan apakah pemenang kedua ini bisa menjadi ditetapkan pemenang atau diadakan pemungutan suara ulang untuk yang keempat saja. Bisa saja kemungkinan itu, dan bisa juga putusannya tidak diskualifikasi, ditetapkan perolehan suara terbanyak ini. Jadi berbagai kemungkinan nanti akan muncul di putusan MK ini. Tapi kami berharap tidak ada diskualifikasi, tidak ada PSU, dan ditetapkan sesuai dengan perolehan suara yang sudah kami tetapkan. Itu begitu keinginan kami kan? Keinginan itu karena terkait anggaran atau perlu kerja. Nah, kalau anggaran dan pekerjaan memang sudah menjadi tugas tanggung jawab kami. Tapi kami ingin bahwa pengesahan yang sudah kami tetapkan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya kerja KPU dan jajaran sudah benar. Iya. Tapi kalau itu dilakukan keputusan MK, berarti ada yang tidak benar. Tidak benar. Karena kan termohonnya kan KPU. Walaupun KPU termohonnya, tapi berbagai pihak terlibat di situ. Ada calon lain, calon A, calon B, dan seterusnya. Gitu. Ada kepala desa, ada ASN, ada tokoh masyarakat, ada beberapa pihak yang terlibat. Yang juga akan mempengaruhi penetapan perolehan suara ini. Jadi kinerjanya selama ini sudah. Nah Pak, kita ini beralih ini Pak ke Bapak lah, karena Bapak udah lama nih Pak ya. Sebagai penyelenggara pemilu.
Udah mau pensiun. Dari mau pensiun. Bukannya mau lanjut, Pak. Mau pensiun. Bisa cerita, Pak, pengalaman Bapak dalam menyelenggarakan sebagai penyelenggara pemilu dari kapan dan seperti apa aja pengalamannya, Pak? Saya terlibat di penyelenggara pemilu ini dari pemilu reformasi 2003. 2003. Ya, jadi kalau dihitung untuk pemilihan kepala daerah 2006, 2011, 2015 dan 2015 berarti itu awal-awal pemilihan langsung, ya, Pak, ya? Ya, reformasi 2003 itu kan pemilihan langsung. Ya. Jadi kalau pilkada untuk bupati saya sudah 3 kali. Kalau untuk gubernur juga sudah 3 kali. Nah, kalau untuk presiden berarti yang sudah ke berapa nih? Kelima ya. Ya, presiden yang kelima ya. Nah, sudah 5 kali. Jadi memang di awal pelaksanaan pemilu dulu, kita penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu beserta jajarannya memang begitu dibentuk langsung menyelenggarakan pemilu yang penuh kompleks, ya. Nah, peserta pemilu begitu juga. Jadi menata pelaksanaan pemilu itu memang di awal memang lebih agak sulit. Karena ya. pengalaman baru itu, Pak, ya? Ya. Jadi soal misalkan ini data pemilihnya 300, nanti tertulis 290, ini tidak dipersoalkan dulu. Jadi yang dipersoalkan hanya surat kami hilang, ya. Suara kami hilang, itu aja yang dipersoalkan. Nah, meningkat tahun berikut sampai sekarang ini, mereka tidak hanya mempersoalkan suaranya hilang, tapi soal data pemilih pun dipersoalkan. Soal pemilih tidak mendapatkan undangan juga dipersoalkan. Soal keterlibatan ASN, kepala desa. Jadi hal yang sedetail-detailnya sekarang dipersoalkan. Bahkan soal penyelenggara pemilu, ya katakanlah KPU, Bawaslu bertemu dengan salah satu paslon di kedai kopi, itu dipersoalkan. Nah, masuklah nanti ke ranah DKPP. Nah, ini bisa mempengaruhi ya. Sampai begitu, kalau dulu di awal-awal sih tidak sampai begitu di masa PIS. Jadi agak apalah, karena memang penyelenggaranya baru, peserta pemilunya bukan baru, tapi model penyelenggaraan itu agak baru. Nah, saya dulu di Kuansing 3 periode. Kami dulu Bapak itu ketua ya, Pak, ya? Iya, saya selalu di ketua. Sudah pernah mengikuti sidang di Bawaslu, sudah pernah mengikuti sidang di PT Pengadilan Tinggi, di MK, dan kemudian di DKPP. Dan polanya memang hampir sama kalau di MK itu ya, soal proses pemungutan, soal keterlibatan ASN, soal intimidasi dan segala macam. Tinggal sekarang, khususnya kami di KPU, bagaimana mempersiapkan jawaban itu dengan baik dan alat bukti yang dipersiapkan dengan cukup dan baik, serta saksi yang bisa memberikan keterangan bahwa pelaksanaan itu sudah benar dan sesuai dengan peraturan. Jadi kuncinya kalau saya lihat itu dari pengalaman Bapak yang udah banyak, jadi Bapak bisa terlihat begitu yakin untuk menjawab. Karena kami dulu di Kuansing tahun 2015 selisihnya juga 348. Itu yang waktu ini ya konferensi sama Jadi selisihnya juga 348. Kurang lebih permohonannya itu hampir sama dengan yang di Inhu. Tapi tetap nggak dikabulkan juga, Pak, ya? Iya, begitu putusannya. Itu putusannya. Nah, kan sudah panjang nih, Pak, perjalanan Bapak. Apakah Bapak lihat ini mungkin orang semakin kritis? Iya. Tapi apakah kualitas penyelenggaraan kita atau kualitas demokrasi kita semakin bagus atau bagaimana, Bapak? Iya, jadi semakin baik proses pelaksanaan sekarang karena hal sedetail-detailnya juga dipersoalkan. Tidak hanya oleh pasangan calon, tapi oleh pihak lain juga mempersoalkan. Bagaimana proses itu sudah sesuai dengan peraturan atau tidak, kemudian bagaimana penyelenggara itu sudah mematuhi aturan etiknya atau tidak, pasangan calon yang kata terpilih lah sudah memenuhi aturan atau tidak. Contohnya kan sekarang dipersoalkan khusus di Inhu, ya mohon maaf, yang menjadi calon istri dari pejabat bupati dari bupati yang sedang menjabat Pak Yopi istrinya. Nah, dipersoalkan. Ya, kan istrinya kan bukan bupati petahana tapi suaminya. Nah, ini dipersoalkan. Sekarang ini sampai hal-hal yang sedetail dipertanyakan. Jadi di Inhu itu dipertanyakan juga soal ini kenapa ini surat suaranya sekian yang menggunakan hak pilih kok sekian. Jadi surat suaranya dipakai dari mana begitu. Ada kelebihan surat suara ini. Kemudian ada pemilih yang mendapatkan C6 tapi dia tidak bisa memilih. Sampai begitu dia sekarang, Mas Safi. Jadi kualitas peserta pemilu,
kualitas penyelenggara pemilu, ya kemudian kualitas pengawas pemilu itu semakin ke depan ini semakin matang, ya semakin matang dalam melakukan tahapan dan pengawasan. Jadi sama-sama melakukan pengawasan. Terbukti dari hasil pilkada ini di beberapa daerah itu ada putusan dari pengadilan yang ingkrah bahwa ada kepala desa, ada kepala sekolah yang terbukti melakukan keberpihakan kepada pasangan calon dan dipidana. Tapi dari sisi hasil ini, Ya. hasil. Tadi kan kalau dari proses Ya. Bapak melihat semakin berkualitas, Ya. semakin termasuk juga masyarakatnya semakin Ya. dan itu. Tapi dari sisi hasil tetap banyak suara-suara kepuasan, suara-suara tidak puas banyak yang muncul Ya. bahwa ternyata hasil pemilihan langsung Ya. kita tidak mendapatkan pemimpin. Ya. Sehingga kemudian muncul pemikiran untuk kembali pemilihan di DPRD kan sempat muncul tahun lalu beberapa tahun terakhir. Nah, Bapak melihat seperti apa korelasinya antara penyelenggaraan yang bagus ternyata belum menghasilkan pemimpin yang berkualitas? Kalau saya boleh melakukan catatan ya. Undang-undang pilkada ini kan setiap mau pilkada kan ada perubahan-perubahan. Nah, yang melakukan proses pembuatan undang-undang adalah DPR RI dengan pemerintah. Nah, notabene DPR RI itu adalah perwakilan partai politik. Nah, kemudian tentunya kita berharap partai politik ini dalam menempatkan kader-kadernya sebagai calon peserta pilkada ini betul-betul yang sudah dilakukan instrumen semacam pengecekan, ini latar belakangnya tidak korupsi kah? Walaupun KPU sudah mengatur itu bahwa tidak boleh napi korupsi. Nah, kemudian kan ada upaya-upaya dan akhirnya boleh napi korupsi asal jedahnya 5 tahun, kan seperti itu. Nah, kami di KPU sifatnya kan hanya menyelenggarakan. Partai politik sebagai peserta pemilu menyodorkan kader. Nah, masyarakat satu sisi sebagai pengguna hak pilih memilih dari antara yang diajukan oleh partai politik ataupun perseorangan, ini loh kader-kader terbaik kami, silahkan pilih. Nah, hak pilih masyarakat ini tidak boleh kami intervensi, harus memilih yang orangnya seperti ini, ya. Ini dari antara 5 ini, kalau KPU nanti memilih ini kader yang terbaik, yang tidak, ini akan melanggar kode etik dan itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Nah, kita memang tidak bisa menafikan, masih ada juga, katakanlah sekarang di Riau itu 72%, berarti kan ada sekitar 24% yang tidak memilih. Nah, yang tidak memilih ini kemungkinan yang tidak suka dengan calon-calon yang ada. Nah, ini yang akan perlu kami sinergiskan dengan peserta pemilu, tentu melalui DPR RI, KPRI, agar bisa menyusun regulasi nanti yang betul-betul bisa menyaring orang-orang yang layak untuk menjadi pimpinan daerah ya di daerah masing-masing. Kalau soal kepuasan di Amerika saja sebenarnya sudah dijebol Kapitolnya kan. Nah, tapi itulah dinamika ya. Kita berharap ya proses pematangan masyarakat dalam memberikan hak pilih, kemudian peserta pemilu dalam mengajukan kader-kader terbaiknya memang betul-betul punya kapabilitas, punya kapasitas untuk menjadi seorang kepala daerah. Dan kami pun di penyelenggara betul-betul menjadi penyelenggara yang baik, yang tahu dengan tugas pokok masing-masing, yang tahu dengan aturan gitu loh. Jadi harus sinergis yang tiga komponen tadi. Jadi banyak faktor Pak, jadi nggak bisa satu ya Pak. Dan pemotongan berdemokrasi kita juga harus. Benar. Nah terakhir Pak, tadi Bapak bilang udah mau pensiun katanya Pak. Apa tidak mau lanjut lagi Pak? Apa memang ada batas? Tidak. Jadi yang batasan sebetulnya kan 2 periode. 2 periode. Kebetulan saya di Kuansing itu masih dulu soal periodisasi tidak diatur. Nah, begitu saya selesai 3 periode baru diatur bahwa menjadi penyelenggara pemilu itu dibatasi 2 periode. Nah, saya kan di KPU Provinsi ini kan baru 1 periode. Tetapi umur saya kalau dihitung masih besar kesempatan 1 lagi. Namun saya sudah berumur sekarang kurang lebih 56. Nanti saya coba pikir dulu lah Mas Hafiz. Kalau enggak nanti jadi freelance wartawan atau jadi pengacara atau jadi apa. Jangan wartawan Pak, ngancam kami juga Pak. Jadi udah ada rencana ini Pak ya? Iya juga. Gimana? Apakah mau lanjut ke periode kedua atau bagaimana? Belum ada dipikir ke situ sih. Kita selesaikan dulu tahapan.
nanti kalau pemilihan gubernur jadi di 2023, 4. ya kan kalau undang-undang sekarang kan tetap di 2024 ya. Iya. Rencananya katanya undang-undang Pilkada nomor 10 ini akan dirubah. Sehingga nanti ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Jadi Nah, nggak bersamaan, Pak, ya? Nggak bersamaan. Kalau nanti ditubang disamakan di 2024 sesuai dengan undang-undang sekarang ini kan akan ada pemilihan di 2024 itu pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD Pilkada. provinsi, DPRD kabupaten kota dan pilkada. Berarti ada 6 surat suara. Yang 5 surat suara saja sudah, Tepar. apalagi 6. Nah ini akan coba dilakukan revisi katanya. Ada nanti istilah pemilu lokal dan ada pemilu nasional. Oke, Pak Firdaus, terima kasih atas Sama-sama. bincang-bincangnya. Banyak yang kita informasi-informasi yang kita dapat dan juga pengalaman Bapak yang begitu panjang dalam sebagai penyelenggara ini pemilu dari Kuansing, Pak, ya, sampai ini. Dan semoga nanti gugatan di MK bisa dihadapi diselesaikan dengan baik. Amin, amin. Dan kita berharap kualitas demokrasi kita di Riau semakin meningkat dan juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat untuk membawa Riau semakin maju dan semakin sejahtera. Amin. Demikian Tribuners, bincang-bincang kami dengan Bapak Firdaus, Komisioner KPU Provinsi Riau, bidang hukum dan pengawasan, seputar gugatan 5 pasangan calon di 5 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada di Pilkada Serentak 2020. Jumpa lagi dengan kami dalam program Tribun Newsmaker berikutnya dengan tema-tema menarik dan penting lainnya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.